Bab 164, tanggal 9 juga? Kartu berlian adalah kartu kredit paling bergengsi dari Bank Kota Riverfall. Persyaratan minimum di rekening seseorang harus sebesar 145 juta rupiah. Itu pun belum tentu orang akan mendapatkannya. Sebagai wakil manajer umum Hotel Lakeside, pria paruh baya itu tentu tahu apa arti kartu itu. Paling tidak, dia bisa tahu bahwa Sean adalah orang penting. Apalagi Sean sepertinya berteman baik dengan Barnabas. Itu berarti Sean sangat penting. Sean adalah seseorang yang punya banyak uang dan kekuasaan. Anda membesar-besarkan masalah ini, Tuan Lane. Saya tidak mungkin membiarkan Anda membayar 2 kali lipat. Sebaliknya, saya harus memberi Anda diskon. Manajer paruh baya itu tertawa dan berkata. Kemudian, dia bertanya. Anda menginginkan hotel ini tanggal berapa, Tuan Lane? Ketika Sean mendengar pertanyaan itu, dia menatap manajer itu sekilas. Sepertinya manajer itu tidak mengerti apa yang diinginkan Sean. Sean sengaja menyebutkan nama Hawk dan rela membayar 2 kali lipat dari yang Hawk bayarkan. Itu seharusnya sudah cukup jelas. Dia terdiam sebentar sebelum berkata, Tanggal 9. Tanggal 9. Ini kan? Manajer itu lebih dulu mengangguk, tetapi sepersekian detik kemudian, dia menyentakkan kepalanya dengan keras dan menatap Sean dengan linglung. Tanggal 9. Kenapa tanggal 9 juga? Hawk ingin menyewa hotel itu tanggal ke-9. Sosok misterius ini juga ingin menyewa hotel pada tanggal ke-9. Kenapa Sean ingin menyewa hotel di hari yang sama? Apa yang istimewa dari hari itu? Mengapa semua orang besar ini ingin menyewa hotel pada tanggal 9? Pikir manajer itu. Sayangnya itu tidak mungkin, Tuan Lane. Manajer itu agak tersipu dan berkata dengan nada meminta maaf. Sean agak mengernyit saat mendengarnya. Dia tidak menyangka sang manajer menolak tawarannya untuk membayar 2 kali lipat. Apalagi Barnabas sudah menjelaskan pada manajemen hotel bahwa Sean adalah temannya. Jika mereka menolak Sean, Barnabas akan sangat tersinggung. Anda bisa memilih hari lain, Tuan Lane. Hari apa saja selain tanggal 9. Anda bahkan dapat memilih hari libur nasional dan semua staf kami akan hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Hari apa saja, kecuali tanggal 9, maukah Anda mempertimbangkan hari lain? Manajer paruh baya itu membungkuk sedikit dan menatap Sean dengan hati-hati. Aku mau tanggal 9. Nada suara Sean sangat teguh. Kabar bahwa Hawk telah menyewa seluruh hotel Lakeside pada tanggal 9 untuk melamar seorang gadis telah menyebar di seluruh kota Riverfall. Jika Hawk sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak akan ada gunanya menyewa hotel setelah itu. Lagi pula tanggal 9 adalah hari khusus untuk Sean. Pada hari itu 2 tahun lalu, Sean menghadapi kemunduran mendadak dan dikirim ke keluarga Perkins. Nora telah menerimanya meskipun ada protes dari anggota keluarganya. 2 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Nora sudah tidak disukai pada hari itu 2 tahun lalu. Dulunya dia kesayangan keluarga, tetapi sekarang dia diejek sebagai orang tolol. Status dan posisinya dalam keluarga Perkins sangat menurun. 2 tahun kemudian, Sean ingin memberikan semua yang telah hilang darinya kepada Nora. Tidak hanya itu, dia akan memberi wanita itu lebih banyak lagi. Pada tanggal 9, hidup mereka yang sengsara akan berakhir dan kehidupan baru mereka akan dimulai. Itu sebabnya tanggalnya tidak bisa diubah. Namun, Tuan Lane. Manajer itu terjebak dalam dilema. Memangnya Hawk membayarmu berapa? Setelah Sean menanyakan itu, dia tidak menunggu manajer itu menjawab.
Dia berkata, "Tidak peduli berapa banyak dia membayar. Jika kamu mengizinkan aku untuk menyewa hotel pada tanggal 9, aku akan membayar 30 miliar rupiah." Manajer itu gemetar saat mendengarnya. 30 miliar rupiah lebih dari cukup untuk menyewa seluruh hotel itu selama sehari. Namun, ini bukan masalah uang. "Tolong dengarkan saya, Tuan Lane. Begini." Sean menyela di tengah kalimat manajer itu. 60 miliar. Ucapnya tanpa ekspresi. Dia menggandakan tawarannya tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia sedang duduk di kursi roda dengan tangan pada sandaran lengan. Seolah-olah 60 miliar rupiah hanya 60 ribu rupiah baginya. Mata manajer itu agak terbelalak. "Luar biasa!" pikirnya. Dia ingin menerima tawaran itu, tetapi dia ingat apa yang dikatakan sang manajer umum kepadanya. Jadi dia menggelengkan kepalanya. "Tuan Lane, bukannya saya." 90 miliar. Sean tidak memberi kesempatan pada manajer itu untuk menjelaskan. Dia menambahkan 30 miliar rupiah lagi untuk tawarannya. Dia tahu bahwa angka itu lebih dari cukup untuk menyewa seluruh hotel, tetapi baginya, sangat sepadan untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk Nora. "Tuan Lane, tolong jangan." 150 miliar. Mata manajer itu terbelalak lebar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 165, sebuah janji pertemuan. Seperti kata pepatah, "Uang itu penting." Pada saat itu, sang manajer ingin melanggar perintah atasannya dan menerima tawaran Sean. "Ini 150 miliar rupiah," pikir manajer itu. "Bahkan jika aku memberi Tuan Lane diskon 10%, masih ada 130 miliar rupiah, dan kita akan mendapat keuntungan bersih sebesar 75 miliar rupiah dengan mudah." Keuntungan sebesar 75 miliar rupiah yang datang dengan mudah itu sangat menarik bahkan untuk tempat terhormat seperti Hotel Lakeside. Wakil manajer umum paruh baya itu menarik napas dalam-dalam. Kata-kata manajer umum muncul di benaknya. Sosok misterius itu telah melebihi puncak tawaran Hawk dan menyewa hotel pada tanggal ke-9. Manajer umum telah mengatakan bahwa menyinggung Hawk bisa menyebabkan mereka kehilangan mitra bisnis, tetapi jika mereka menyinggung sosok misterius itu, nyawa mereka yang akan hilang. Wakil manajer umum itu tidak berani menentang kata-kata atasannya. Setelah diam untuk waktu yang lama, wakil manajer umum mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Ketika Sean melihat respon pria itu, wajahnya langsung masam dan tatapannya menjadi dingin. "Uang tidak ada artinya bagiku. Di sisi lain, seharusnya ada batas untuk keserakahanmu. 145 miliar rupiah adalah uang yang banyak. Apa kamu menganggapku bodoh?" Sean mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berbicara dengan dingin. Ketika wakil manajer umum setengah baya itu menatap mata Sean dan merasakan sosoknya yang menakutkan, dia bergidik tak terkendali. Sangat mengintimidasi. Dia tidak percaya seorang pria cacat di kursi roda bisa memancarkan aura yang begitu kuat. Pantas saja Sean berteman dengan Barnabas. "Tolong dengarkan penjelasan saya, Tuan Lane. Saya menolak tawaran Anda bukan karena uangnya tidak cukup. Sebenarnya, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang." Wakil manajer umum itu berbicara dengan cepat karena dia bisa merasakan kemarahan Sean meningkat. "Oh." Sean agak mengernyit. "Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Apakah itu berarti ada faktor lain dalam menyewa hotel ini?" pikir Sean. "Benar, Tuan Lane. Meskipun Anda berteman dengan Tuan Swighton, saya tidak dapat menerima tawaran Anda."
Wakil manajer umum itu mengangguk dan berkata sambil menghela napas. Ketika Sean mendengarnya, dia dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi rodanya dengan buku-buku jarinya. Pihak hotel berani menyinggung Barnabas agar Hawk, wakil manajer umum itu mengangguk dan berkata sambil menghela napas. Ketika Sean mendengarnya, dia dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi rodanya dengan buku-buku jarinya. Pihak hotel berani menyinggung Barnabas agar Hawk bisa menyewa hotel tersebut. Apakah itu berarti keluarga Eason memiliki koneksi yang lebih tinggi daripada pengawas Dewan Pemerintahan Daerah? Sean bertanya-tanya apakah selama ini dia meremehkan keluarga Eason. Ketika dia memikirkan hal itu, dia agak mengerutkan alisnya. Sepertinya dia harus berkunjung ke kediaman keluarga Eason di lain hari. Tuan Lane, saya tidak seharusnya mengatakan beberapa hal ini, tetapi melihat bahwa Anda berteman dengan Tuan Switen, saya akan memberitahu Anda. Jangan melibatkan diri Anda dalam masalah ini. Karena ini adalah konflik antara Tuan Eason dan orang lain. Setelah mengatakan itu, wakil manajer umum itu menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sean adalah orang yang cerdas. Dia bisa memahami maksud di balik kata-kata wakil manajer umum itu. Yang terlihat, Hawklah yang telah menyewa hotel tersebut, tetapi sebenarnya, mungkin ada orang lain. Mengenai identitas sebenarnya dari orang itu, Sean tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat kuat. Jika tidak, wakil manajer umum ini tidak akan berani mengambil risiko menyinggung Barnabas dan menolak tawaran Sean. Bagaimanapun, Sean tidak akan menyerah begitu saja, tidak peduli siapa sosok misterius itu. Aku tidak peduli siapa yang menyewa hotel tanggal 9, entah itu Hawk atau orang lain. Tidak peduli apakah orang itu bangsawan atau pejabat. Tanggal 9, Hotel Lakeside akan aku gunakan. Kata Sean dengan tegas. Wakil manajer umum itu terjebak dalam dilema. Dia terjebak antara menyewakan tempat itu pada teman Barnabas atau sosok misterius tersebut. Meskipun dia memiliki wewenang hampir mutlak terhadap para karyawan hotel, dia tidak berani menyinggung salah satu dari dua orang itu. Tuan Lane, kami telah sangat berusaha bersikap sopan kepada Anda. Saya harap Anda dapat memahami situasi kami. Kami tidak bisa menyinggung salah satu dari kalian berdua, jadi saya ingin memohon agar Anda melepaskan kami. Setelah berpikir serius beberapa saat, wakil manajer umum itu memohon pada Sean dengan tulus. Sean menggeleng saat mendengarnya. Baiklah. Aku seharusnya tidak mempersulitmu. Aku ingin kamu menghubungi orang yang menyewa hotel ini dan mengatur waktu kapan aku dapat berbicara dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Sean mengambil selembar kertas dan menuliskan nomor kontaknya di sana. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Bab 166, Tunduk Bersama. Baiklah, saya mengerti. Saya akan memberitahu pihak lain tentang niat Anda, Tuan Lane. Wakil manajer umum merasa sangat lega seolah-olah dia telah menerima pengampunan dari kerajaan. Dia mengantar kepergian Sean secara pribadi. Wakil manajer umum itu pun menghela napas lega. Manajer aula yang telah menunggu di luar pun datang. Bagaimana hasilnya, Tuan Sprague? Kenapa pria itu ada di sini? Manajer aula itu bertanya dengan bingung. Tanggal 9 lagi. Ini konyol. Apa yang terjadi pada tanggal 9? Wakil manajer umum itu bergumam sendiri sambil mengerutkan dahinya. Pikirannya kacau. Putra sulung keluarga Eason itu ingin menyewa hotel pada tanggal ke-9. Sama halnya dengan sosok misterius itu. Hari ini, pria berkursi roda itu juga ingin menyewa hotel pada tanggal ke-9. Meskipun Tuan Lane tidak terkenal di kota Riverfall, dia tetap teman Barnabas. Selain itu, dia telah menawarkan 150 miliar rupiah untuk menyewa hotel pada tanggal ke-9. Kedua petunjuk itu menunjukkan bahwa Tuan Lane adalah seseorang yang sangat penting.
Wakil manajer umum itu tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Namun, mereka ingin menyewakan hotel pada tanggal ke-9. Wakil manajer umum itu tidak tahu siapa yang harus dia pilih. Tanggal 9 lagi? Manajer aula juga bingung. Dialah yang menemani Hawk terakhir kali di hotel ini untuk membahas acaranya. Setelah Hawk pergi, manajer aula itu tahu kalau Theo juga membawa Ben. Dia merasa dirinya tahu banyak hal. Benarkah begitu? Tanggal 9 lagi. Kita bahkan bisa mendapat begitu banyak uang dengan pemesanan ini, tetapi ini cukup kontroversial. Wakil manajer umum itu menghela napas. Dia mengambil kunci mobilnya dan hendak pergi. Hotel tidak dapat memutuskan salah satu dari mereka. Jika Sean ingin berbicara dengan sosok misterius itu, para manajer berpikir bahwa kedua orang itu harus menyelesaikannya sendiri. Wakil manajer umum itu berencana mencari manajer umum untuk membahas masalah ini. Siapa tahu sosok misterius itu mau bertemu Sean? Setelah Sean meninggalkan Hotel Lakeside, dia langsung menelpon Hamlin. Dia tidak tahu apa Hawk berhasil menyewa seluruh hotel pada tanggal 9 atau ada orang lain yang memesannya. Tidak ada alasan yang masuk akal bagi wakil manajer umum itu untuk menolak tawaran Sean saat dia tahu Sean berteman dengan Barnabas. Itu sebabnya Sean ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang keluarga Eason. Setelah mengobrol melalui telepon sebentar, Sean dengan lembut meletakkan ponselnya. Keluarga Eason adalah orang kaya baru di kota Riverfall. Mereka telah memperluas jangkauan mereka pada bidang industri dan mereka memiliki properti yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menikmati tingkat ketenaran tertentu di kalangan pebisnis di kota Riverfall. Namun Hamlin tidak tahu jika keluarga Eason memiliki koneksi di Dewan Pemerintahan. Satu hal yang pasti, keluarga Eason memiliki koneksi yang luas untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Jika keluarga Eason bisa begitu makmur, kepala keluarga mereka pasti seseorang yang bijaksana. Kata Sean pada dirinya sendiri sembari mengetuk buku-buku jarinya di atas meja. Setelah menyelesaikan masalah dengan Hotel Lakeside, Sean berpikir bahwa dia harus mengunjungi keluarga Eason untuk berbicara dengan mereka secara langsung. Itu akan menjadi kesempatan terakhir yang akan diberikan Sean kepada keluarga Eason. Pukul 4 sore, di area Lakeside Mansion sekitar 3 km dari Hotel Lakeside, Theo duduk di dalam rumah mewah yang dibelinya. Setelah sang manajer umum menerima laporan tentang apa yang terjadi dari wakil manajer umum, dia ragu-ragu sebentar sebelum memberitahu Ben. Ben melaporkan berita itu kepada Theo begitu dia menerima kabar tersebut. Apa pria itu mengatakan bahwa dia harus menyewa hotel pada tanggal 9 dan tidak ada yang bisa menentangnya meskipun mereka adalah bangsawan? Theo bertanya sembari melipat lengan ke mejanya. Iya, Theo. Itulah yang dikatakan manajer umum hotel kepadaku. Ben mengangguk dan menjawab. Dia percaya bahwa manajer umum tidak akan menipunya. Sombong sekali. Apa dia bilang siapa pria itu? Setelah melipat lengan ke mejanya, Theo menumpukan tangannya di atas meja, lalu mengajukan pertanyaan tersebut. Tidak. Aku juga tidak bertanya. Namun, pria itu memiliki hubungan dekat dengan pengelola. Ben menggelengkan kepalanya. Dia tidak harus menyelidiki identitas orang itu. Dia tahu siapapun harus jujur di hadapan jenderal seperti Theo. Dia cukup yakin tentang hal itu, jadi dia tidak perlu mengumpulkan informasi. Seseorang dari Dewan Pemerintahan? Menarik, kata Theo sembari memijat pelipisnya. Hotel itu akan menjadi milikmu pada tanggal 9, Jenderal. Tak seorang pun di kota Riverfall bisa menentangmu. Itu akan tetap sama meskipun acara itu diadakan di ibu kota. Aku ingin mencari tahu identitas orang penting ini. Aku akan pergi dan mengunjunginya besok. Theo berdiri perlahan,
mengistirahatkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan ke sisi jendela. Kamu tak perlu ke sana sendiri, Theo. Aku bisa membuat orang itu menghilang jika itu maumu. Ben berhenti sejenak sebelum menyuarakan sarannya. Tidak, aku ingin pergi. Kita sudah cukup lama di sini, tetapi kita belum mencapai apa-apa. Beberapa faksi perlu dikendalikan. Theo berhenti sebentar, lalu merapikan pakaiannya saat mengatakan itu. Cari tahu koneksi orang itu besok dengan detail. Lalu, kirimkan. Ini juga kesempatan yang bagus untuk membuka jalan bagi jenderal. Ben hanya bisa mengangguk dan setuju. Dia tidak bisa melanggar perintah Theo. Keesokan harinya, Sean pergi ke Hotel Lakeside sekali lagi. Wakil manajer umum telah menelponnya untuk mengatakan bahwa sosok misterius yang menyewa hotel telah menyetujui pertemuan. Tentu saja, Sean tidak mau melewatkan kesempatan itu. Bab 167, Kamu Bukan Tandinganku. Meskipun Sean tahu bahwa sosok misterius itu pastilah seseorang yang sangat berkuasa, dia tetap ingin bertemu dengan mereka. Dia tidak akan berkompromi selama kebahagiaan Nora terlibat. Dia menenangkan diri sebelum pergi menuju pintu masuk utama hotel. Hei! Bukankah itu Sean si idiot? Saat Sean sedang mendorong kursi rodanya menuju pintu masuk utama, dia mendengar suara yang mengejek dirinya. Itu suara Hawk. Dia mengenakan setelan santai dan sepatu kulit yang disemir sampai mengkilap. Gaya rambutnya disisir rapi tanpa celah dan suasana hatinya tampak baik. Tidak hanya itu, ada seorang wanita muda cantik berdiri di sebelahnya dan memeluk lengannya. Kedua orang itu tampak akrab. Oh, maaf aku lupa. Si idiot ini tidak lagi idiot. Dia orang cacat. Hawk mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menatap Sean dengan ekspresi mengejek. Namun, dia tetap menjaga jarak aman dari Sean. Dia ingat betul sengatan dari tamparan itu. Siapa dia, Tuan Eason? Wanita muda cantik yang berdiri di sebelah Hawk menatap Sean sekilas. Apa kamu tidak tahu? Dia Sean Lane, salah satu selebriti terbesar di kota Riverfall. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membusuk di kursi roda. Keluarga Perkins juga telah menyia-nyiakan uang mereka untuknya selama 2 tahun. Itu kesepakatan yang cukup bagus, bukankah begitu? Hawk meluruskan tubuhnya yang menjulang tinggi dan melihat ke bawah ke arah Sean. Dia sangat sombong. Tanggal 9 segera tiba. Apa yang akan dilakukan Sean? Kesepakatan yang cukup bagus. Wanita muda itu terkekeh jijik. Sean melirik Hawk, tetapi tidak meresponsnya. Dia terus mendorong maju kursi rodanya. Belum saatnya menghadapi keluarga Eason. Sean sudah memaklumi mereka selama 2 tahun. Dia tidak terburu-buru. Tunggu! Hawk yang sangat keras kepala maju selangkah dan berdiri di hadapan Sean. Apa kamu ingin mati? Tatapan Sean berubah menjadi dingin. Lihat itu. Dia tidak hanya hidup dari uang seorang wanita, tetapi dia juga sombong. Hawk berkata kepada wanita muda itu sambil menunjuk wajah Sean. Hah? Itu memang konyol. Kedua orang itu tertawa. Lantas kenapa jika Tuan Eason ingin mati? Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Hei lumpuh! Wanita muda itu berkata dengan ekspresi menjijikan. Betul kan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku, Sean? Hawk terkekeh dan menatap Sean mengejek. Kenapa kamu tidak maju selangkah jika kamu punya nyali? Ucap Sean sambil menatap Hawk dengan tenang. Kamu?
Hawk terkejut. Alih-alih mengambil langkah maju, dia secara naluriah mundur selangkah. Sean memasang ekspresi mengejek ketika dia melihat itu. Benar. Kenapa kamu tidak maju selangkah, Tuan Eason? Apa yang bisa dia lakukan kepadamu? Dia hanya orang cacat. Hehehe. Wanita muda itu tidak berhenti terkekeh. Hawk tampak canggung. Dia tetap terpaku di tempat. Setelah mengalami tamparan dari Sean sekali, dia tidak mau mengalaminya untuk kedua kali. Sudahi omong kosongmu, Sean. Aku ingin tahu mengapa kamu berada di Hotel Lakeside ini. Kamu pikir kamu layak menginjakkan kaki di sini? Setidaknya kamu harus sadar akan statusmu. Hawk berkata sambil menjaga jarak dari Sean. Lalu, kenapa kamu di sini? Tanya Sean sambil meletakkan lengannya di sandaran tangan kursi rodanya. Hahaha. Apa kamu pikir kamu tandinganku? Aku sudah menyewa seluruh Hotel Lakeside pada tanggal 9. Pada hari itu, aku akan menjadi pemimpin tempat ini. Aku kesini untuk mensurvei tempat dan memeriksa persiapannya. Apa yang akan kamu lakukan? Lalu bagaimana denganmu? Kudengar mereka mencari petugas kebersihan. Jangan bilang kamu kesini untuk mencari pekerjaan. Semakin Hawk berbicara, dia semakin sombong. Lagi pula, pada tanggal 9, semua orang di Hotel Lakeside harus mendengarkannya. Meskipun menyewa tempat itu menghabiskan banyak uang, uang itu sepadan untuk menjadi penguasa sepanjang hari. Aku ingin tahu siapa yang akan menyewa tempat ini pada tanggal 9. Sean menatap Hawk dan berkata dalam. Kalau bukan aku, siapa lagi? Jangan bilang itu kamu. Jangan sombong kamu. Hawk membalas meskipun dia cukup terkejut mendengarnya. Siapa yang tahu? Sean menyunggingkan senyum percaya diri. Aku tekankan, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Mata Hawk terbelalak. Dia menatap Sean tidak percaya. Saat itu, dia berpikir bahwa Sean sudah gila. Hahaha. Tuan Eason, jangan bilang kalau dia sudah gila. Apa maksudnya dia akan merebut pemesanan hotel darimu? Wanita muda itu menyeringai dingin dengan tangan terlipat. Aku pikir kamu terlalu banyak berkhayal. Apa kamu tahu apa itu kenyataan? Kenyataannya adalah Tuan Eason kemari untuk mengunjungi hotel dan manajer aula akan segera menyambutnya secara pribadi. Sedangkan kamu, aku ingin tahu apa kamu bisa masuk melalui pintu depan. Setelah nona muda mengatakan itu, dia tertawa bersama Hawk. Oh, Anda di sini, Tuan Lane. Sebuah suara terdengar dari belakang Hawk. Suara itu terdengar sopan. Seorang pria dengan jas kulit melangkah keluar dari dalam hotel. Bab 168. Apa ini perbedaannya? Pria paruh baya itu mengenakan setelan kelas atas dan jam tangan bermerek yang berkilau di pergelangan tangannya. Dia tampak seperti orang yang sangat sukses. Dia memang sukses. Dia adalah manajer umum Hotel Lakeside dan dia dibayar dengan sangat baik. Selamat siang, Pak. Semua karyawan hotel menyapa pria itu dengan sopan. Hawk agak mengernyit. Dia memang tidak mengenal pria itu. Meskipun dia telah mengunjungi Hotel Lakeside berkali-kali, dia hanya bertemu dengan wakil manajer umum. Karena itu, Hawk terkejut saat melihat para petugas keamanan di sekitarnya menyapa pria itu. Tuan Eason, manajer umum pasti mendengar kamu ada di sini. Jadi, dia datang untuk menyambutmu secara pribadi. Kata wanita di sebelahnya dengan bangga. Oh, benarkah?
Hawk tidak memikirkan hal itu. Melihat manajer umum berjalan ke arah Hawk dan Sean di pintu masuk hotel, menyapanya adalah satu-satunya penjelasan logis. Dengan pemikiran itu, Hawk tersenyum bangga dan merasa unggul. Sean Lane, lihatlah dan pelajari perbedaan antara kamu dan aku. Hawk pelan-pelan melipat tangannya di depan dada dan tak henti-hentinya mengejek Sean. Namun, saat Hawk menunggu manajer umum itu datang dan menyapanya, pria itu berjalan melewatinya tanpa menggubrisnya sedikit pun. Hah? Hawk pun terbengong. Senyumnya langsung membeku di wajahnya. Ketika dia melihat manajer umum itu berjalan melewatinya dan berjalan menuju Sean, matanya semakin terbelalak. Salam kenal, Tuan Lane. Senang bertemu dengan Anda. Saya manajer umum Hotel Lakeside. Maafkan keterlambatan saya karena harus berurusan dengan hal-hal yang mendesak. Haruskah kita melanjutkan percakapan kita di dalam? Kata manajer umum itu dengan sopan kepada Sean. Apa? Hawk terbengong-bengong, begitu juga dengan si nona dengan riasan tebal itu. Keduanya berdiri di sana dengan melongo. Manajer umum, orang yang bertanggung jawab atas Hotel Lakeside, keluar untuk menyambut Sean secara langsung. Lelucon macam apa itu? Bahkan jika Hotel Lakeside memprioritaskan memberikan layanan khusus kepada orang cacat, itu tidak akan menjelaskan alasan manajer umum itu untuk menyapa tamu secara langsung. Lebih penting lagi, seperti yang dikatakan oleh wanita itu, manajer lobi menyambut Hawk secara langsung saat dia tiba. Hawk bahkan berusaha menunjukkan pada Sean betapa berbedanya status mereka. Manajer lobi itu tidak menyapa Sean secara langsung. Sebaliknya, manajer umum itu keluar dan menyambutnya secara langsung. Perbedaan status antara Hawk dan Sean memang sangat besar. Hawk dan wanita itu merasa wajah mereka terbakar karena malu. Kedengarannya bagus. Mari kita bicara di dalam. Ucap Sean mengangguk. Ketika dia hendak mendorong kursi rodanya, dua pengawal di belakang manajer umum dengan cepat melangkah maju dan mendorong kursi roda. Otak Hawk mulai berdengung melihat itu. Kenapa Sean menerima penyambutan terhormat seperti itu? Mustahil. Itu tidak mungkin. Kenapa orang cacat seperti Sean, yang tidak memiliki apa-apa, layak menerima perlakuan sedemikian rupa yang tidak Hawk dapatkan? Apakah ini perbedaan yang kamu bicarakan? Ucap Sean datar sambil melewati Hawk tanpa menatapnya. Kamu! Wajah Hawk memerah seperti buah bit. Apa kamu manajer umum hotel ini? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Hawk Eisen dari keluarga Eisen di kota Riverfall. Kata Hawk dengan menyertakan identitasnya sambil melangkah maju ke arah manajer umum. Saat itu, rasa bencinya semakin menumpuk. Saat tiba di hotel barusan, hanya manajer lobi yang keluar dan menyambutnya langsung. Manajer umum itu bahkan tidak muncul. Namun, dia muncul saat Sean datang. Apa itu menyiratkan bahwa status Hawk tidak sepenting Sean dan tidak membutuhkan perhatian manajer umum? Bisa dibayangkan betapa marahnya Hawk saat ini. Halo, Tuan Eisen? Manajer umum itu melihat Hawk dan menyambutnya dengan senyuman. Senyumnya profesional, tidak terlalu hangat dan tidak terlalu dingin. Apa maksudmu dengan ini? Hawk semakin geram saat melihat sikap manajer umum itu. Di sisi lain, manajer umum itu juga menderita konflik batin. Hawk memang memiliki beberapa status. Tidak akan ada yang berani merendahkannya dengan kekayaan dan kekuasaan dari keluarga Eisen. Manajer umum itu seharusnya lebih menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun, manajer umum itu juga mengerti bahwa sosok penting dan misterius itu pasti berseteru dengan Hawk. Jika tidak, dia tidak akan mengambil pesanan Hawk pada tanggal ke-9.
Jika manajer umum itu harus memilih di antara mereka berdua, dia pasti akan berpihak pada sosok misterius itu. Karena itu, dia tak berani terlalu ramah pada Hawk. "Permisi, Tuan Eason. Saya masih memiliki beberapa urusan hari ini. Kita bisa minum di lain hari." Manajer umum itu melambaikan tangannya dan masuk ke hotel bersama Sean tanpa menunggu jawaban Hawk. Ekspresi Hawk berubah beberapa kali saat dia melihat Sean dan lainnya pergi. Sial! Setelah beberapa saat, Hawk berteriak marah.